Nah, ini tadi kan itu ya, untuk browsing atau melihat gambar langsung di osiloskop. Nah, sedangkan untuk melihat gambar atau memilih gambar di komputer, kalian bisa masuk ke slide ini. Kalian bisa mengamati slide ini. Untuk yang pertama, masukkan ke menu ketiga, tekan F3 untuk ke mode penyimpanan data. Nah, kemudian hubungkan osiloskop dan komputer ke kabel yang berukuran Type-C dan colokan ke soket Type-C ya. Kemudian di komputer kalian klik USB disk, kemudian buka folder PIC untuk meninjau bentuk gelombang yang tersimpan, atau unduh bentuk gelombang komputer untuk mengatur analisis yang lebih mudah. Jadi intinya itu seperti kalian memasukkan flash disk ya. Tapi sebelum itu kalian harus tekan menu ketiga lalu tekan F3. Baru kalian bisa membuat osiloskop ini menjadi mode seperti flash disk ya. Untuk membrowsingnya juga sama seperti membrowsing flash disk. Klik USB disk, kemudian buka folder PIC untuk melihat gambar atau mengunduh gambar ya. Oke, itu saja. Saya akan lanjutkan di setting language atau setting bahasa. Setting bahasa itu tersedia bahasa Mandarin dan bahasa Inggris ya, mungkin kalian bisa pilih sendiri ya, cari sendiri ya setting bahasa ya. Intinya ini berada di menu ketiga, saya akan perlihatkan. Ya, kita akan lanjut saja ya, karena saya tidak memiliki gambar itu. Di setting language kita akan lanjut ke fitur auto shutdown. Auto shutdown itu seperti mematikan secara otomatis ya. Ini yang saya lebih suka, karena saya ingin langsung mematikan, bukan mematikan layar, mematikan alat bukan mematikan layar. Nah, auto shutdown ini fitur untuk mematikan alat. Kalian bisa pilih dari 1 menit, 10 menit, 30 menit, 60 menit, 120 menit, atau tidak mematikan atau tak terbatas. Untuk menggunakan jangka pendek, penonaktifan secara terus-menerus bisa antara 15 sampai 30 menit. Untuk yang lama bisa sampai 120 menit. Oke, itu auto shutdown. Kemudian resto itu untuk mengembalikan ke setelan pabrik ya. Kalian bisa baca sendiri ya, karena ini cukup mudah. Dan untuk run mode itu ada mode cepat dan ada mode normal. Osiloskop dilengkapi dengan 2 mode operasi, yaitu mode normal dan kecepatan tinggi. Masuk ke mode keempat dan tekan F3 untuk beralih di menu keduanya. Bentuk pada sinyal pengukuran: jika sinyal input kurang dari 30 MHz disarankan untuk menggunakan mode normal. Jika frekuensi sinyal lebih tinggi dari 30 disarankan beralih ke mode tinggi. Mode normal, laju pengambilan sampel maksimum 200 NSA per S,
Lebar pita pengukuran maksimum 30 MHz. Konsumsi daya lebih rendah dan lebih hemat. Mode kecepatan tinggi, laju pengambilan sampel maksimum 280 msa per s. Lebar pita maksimum pengukuran 50 MHz. Konsumsi daya lebih tinggi. Nah, ini backlight ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Backlight tersedia antara 30%, 50%, 80%, dan 100%. Kemudian baseline calibration. Ini jika kalian terjadi kesalahan yang sangat tinggi ya, kalian bisa gunakan kalibrasi ini. Ya, mungkin kalian bisa baca sendiri ya, karena ini lumayan panjang dan saya rasa ini kurang penting ya, karena jarang terjadi penyimpangan pada suhu yang lebih besar, pada nilai yang lebih besar. Nah, sekarang kita akan lanjut ke signal generator output. Nah, untuk menavigasikan ke menu halaman ke-6, untuk menavigasikan ini kita harus menuju ke menu halaman ke-6 dan tekan tombol F4 untuk pengaturan output jendela output signal. Nah, ini ya, output signal. Layar akan menampilkan jendela pengaturan sinyal output, menampilkan ini ya. Jendela pengaturan sinyal memiliki 4 kelompok pengaturan. Ini maksudnya 4 kelompok ini. Kotak parameter merah menunjukkan bahwa kotak tersebut sedang dipilih. Gunakan tombol panah atas bawah untuk berpindah kotak ke kotak yang lain. Warna batas kuning mengidentifikasi kotak tersebut diaktifkan. Dan tombol panah kiri kanan menyesuaikan parameter yang dipilih. Tombol menu untuk mengubah kotak menjadi merah dan kuning. Jadi kanan kiri untuk mengedit parameter ya, sedangkan menu untuk merubah jari kuning menjadi merah. Nah, ini tersedia gelombang square ya, gelombang sinus atau gelombang setengah gelombang dan gelombang penuh. Bidang pertama untuk pengaturan jenis gelombang output, bidang kedua untuk pengaturan frekuensi, bidang ketiga untuk pengaturan amplitude, dan bidang keempat untuk pengaturan siklus. Jadi ini pertama output, frekuensi, amplitude, dan siklus kerja. Setelah memiliki bidang yang diinginkan untuk mengkonfigurasi, tekan menu untuk mengkonfigurasi. Warna batas bidang akan berubah menjadi kuning. Gunakan tombol panah kiri dan kanan untuk mengatur jenis gelombang output atau parameter untuk bidang menu yang dipilih. Untuk mengkonfigurasi parameter untuk bidang tersebut, tekan tombol menu lagi untuk mengkonfigurasi. Warna batas akan berubah menjadi merah. Gunakan tombol panah bawah untuk melanjutkan ke grup pengaturan berikutnya dan ulangi proses yang sama. Intinya untuk seperti tadi ya, kalian bisa berpindah dari kotak ini ke kotak ini ke kotak ini, dan untuk memilih kotak ini, untuk mengaktifkan kotak ini, kalian harus tekan menu sehingga yang aslinya warna merah menjadi warna kuning. Kemudian untuk mengedit kotaknya, untuk mengedit parameter kotaknya, kalian bisa tekan tombol kiri dan kanan. Setelah menyelesaikan semua pengaturan, tekan F4 untuk keluar dari jendela. Tekan lagi F4 untuk keluar dari jendela. Tekan lagi F4 untuk keluar dari jendela. Simbol bentuk gelombang frekuensi yang telah ditetapkan akan dimunculkan di sudut layar. Tentunya kita harus hubungkan dulu probe-nya ke port keluaran sinyal. Saya anukan ya,
Nah, jadi kalian harus hubungkan dulu probe-nya ke signal generator ini. Setelah kalian men-setting tadi, kalian harus hubungkan probe-nya ke signal generator ini. Ini adalah, di sini ada terminalnya. Nah, saya lanjut lagi ya. Catatan untuk bentuk gelombang keluaran sinyal adalah gelombang pulsa, gelombang sinus, gelombang gergaji, dan basis waktu maksimum pengukuran osiloskop dibatasi hingga 100 mikrosecond. Artinya hanya maksimum dalam orde kilohertz. Nah, sekarang kita ke signal generator. Nah, bedanya dengan yang ini kan untuk biasanya untuk kalibrasi ya, atau untuk di sini sendiri ya. Nah, kalau ini untuk signal generator, untuk alat luar. Ini kan untuk alat osiloskop ini sendiri, signal generatornya kalau di menu ini. Nah, kalau menu ini untuk signal generator pada alat luar atau alat lain. Saya akan mulai. Masuk ke menu halaman 6, tekan tombol F1 untuk mengakses More App. Nah, ini More App. Lalu pada titik ini layar akan menampilkan opsi untuk penelusuran gambar dan pola output sinyal. Pilih output sinyal lalu tekan mode menu untuk masuk ke antarmuka sinyal generator. Kalian arahkan ke sini ya, lalu tekan menu dan tampilan layar akan berubah menjadi ini. 1. Gunakan tombol panah atas dan bawah untuk memilih bentuk gelombang, output persegi, sinus, gelombang segitiga, gelombang setengah gelombang, dan penuh. Intinya kalian gunakan panah atas dan bawah ya untuk memilih ini ya, sinus, square, gergaji, segitiga, setengah, full, dan gergaji. Gunakan tombol panah kanan kiri untuk mengganti kilohertz. Nah, kalau kanan atas bawah kan untuk memilih ini. Nah, untuk kanan kiri untuk mengedit frekuensinya ya. Frekuensinya bisa di antara 1 Hz sampai 1 kHz. Nah, inilah perbedaan dari ini. Kalau ini itu bisa sampai 1 Hz ya. Kalau yang ini kayaknya nggak bisa kayaknya. Atau bisa ya. Mungkin kita akan lihat nanti di prakteknya. Nah, gunakan tombol panah kanan. Setelah itu kita akan lanjut ke 3. Tekan tombol F1 untuk menambah nilai frekuensi. Ini ya, frekuensi. Tekan tombol F2 untuk jadi panah kanan dan kiri itu mengganti antara rentang ini yang satuan dengan yang 1 kiloan. Jadi dia tidak merubah itunya ya, tidak merubah nilainya ya, hanya merubah satuannya, satuan biasa dengan satuan kilo. Tekan F1 untuk merubah atau menambah nilainya. Ini F1 untuk mengurangi F2, untuk menambah VPP itu F3, dan mengurangi itu F4. Nah, itu seperti itu ya.